Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, teman-teman, sahabat-sahabat yang dicintai Allah, apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah, masya Allah. Ini rocker sekali suaranya. Ya baik, terima kasih. Hari ini judulnya pasangan hidup berpaling. Nauzubillah min zalik ya Bu. Tapi berpaling itu bisa aja cuman begini doang. Iya. Istrinya di situ dia. Iya. Itu pun berpaling ya. Melengos itu ya. Bu, istilah yang sedang populer ya. Apa yang populernya? Hah? Pelakor. Ya, minta ininya dulu. Pelakor. Nah, perebut lelaki orang. Ada yang bilang gitu. Perebut laki orang ya. Jadi ini sebuah kosakata populer tuh startnya 2017 ya. Jadi gini, kita ngomong pelakor, kita harus juga belajar dulu ya sejarahnya, arti katanya secara harfiah, waduh ya, supaya paham apa yang kita sebut-sebut itu. Ya, jadi ini sebuah kosakata ya. Dan populernya di media sosial. Ibu punten, Ibu dengar suara saya? Ya. Atau volumenya bisa naikin sedikit Mas Ari? Mas Ari. Aduh, Mas Ari laki banget. Mas Ari. Fokus. Volume bisa naik sedikit. Soalnya suaranya nih, solmisasinya nih nada rendah. Ya, baik. Nah, pelakor itu ya diidentifikasikan dengan perempuan yang memicu keributan akibat merebut seorang laki-laki atau suami dari istri yang sah. Ya. Jadi yang memicu siapa? Perempuan ya. Nah, sekarang. Nah, cuman istilah pelakor itu konotasinya jelek, negatif. Kenapa? Karena yang ngambil siapa? Yang ngambil perempuan. Mengesankan tuh yang si laki-laki yang diambil kan? Kesannya si yang laki-laki ini pasif. Iya, padahal sama aktifnya. Iya. Ini yang ngomong bukan saya, ahli bahasa. Junaiyah HM, beliau orang dari Badan Bahasa. Jadi orang yang kerja di Badan Bahasa tuh subhanallah luar biasa. Satu kata saja di kotak-katik sampai dirasakan juga ini konotasinya positif apa negatif. Ya, jadi ini negatif. Kenapa negatifnya? Karena yang beraksi yang siapa? Yang perempuan ya. Dulu ada istilah ini, wanita idaman lain. Ini konotasinya menurut ahli bahasa lebih netral ya. Iya, kenapa? Terasa ada peran laki-laki yang mengidamkan perempuan ya. Ya, setuju mana istilahnya? Ya, ini harus secara bahasa harus ngerti dulu. Saya aja dengar kata pelakor nggak ngerti juga, udah sakit kepala tuh dengar itu. Makanya kalau dibikin, Bu Aisyah bikin modul dong. Saya nggak mau judulnya pelakor, nggak mau. Karena ya konotasinya negatif, ya. Gitu ya Bu? Will apa pelakor? Jangan dua-duanya. Baik ya. Pelakor, pebinor, ada lagi tuh letise, lelaki tidak setia. Tapi itu semua artinya dua-duanya nggak setia, betul ya? Iya, ya. Nih, sekarang kita lihat lagi, ya.
Boleh bantu di situ? Iya. Nah, sebetulnya pelakor itu istilah musiman, ya. Entah sampai kapan itu nanti. Biasanya nanti hanya waktu yang akan menentukan kelestarian istilah tersebut. Siapa dulu? Maaf, punten, maaf ya. Ada dulu istilah perek. Zaman siapa tuh? Aduh. Ya Allah. Iya. Nah, sekarang kalau cabe-cabean belum merebut, baru nyabe. Tahu cabe-cabean Ibu? Gonceng bertiga. Ya, jadi gini, ini ahli bahasa sedang mendebatkan dan mendiskusikan apakah ya kosakata pelakor bisa masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia. Mereka sedang mendiskusikan itu, ya, karena untuk syarat masuk dalam ya kamus besar bahasa Indonesia KBBI itu nggak main-main. Satu kata saja dipikirkan matang-matang dan butuh waktu. Apalagi yang konotasinya negatif. Waduh. Ya. Kenapa harus masuk ke kamus? Karena ini secara media sosial dan akhirnya di masyarakat populer. Supaya apa? Suatu ketika barangkali anak kita waktu SD dengar-dengar kata pelakor. Karena nggak tahu, dia carilah di kamus besar. Gitu. Tapi belum masuk, Ya, nggak mudah. Ya, baik sekarang. Ya, pelakor adalah wanita yang di dalam pemikirannya ada 6 hal ini. Coba kita cek diri kita masing-masing. Ada nggak ya? Ya, cek 6. Dan 6-6-nya harus ada. Ya, karena kita nggak bicara pebinor, ya. Kalau ini semua bapak-bapak barangkali bisa bicara pebinor. Kita pelakor saja, ya. Yang wanitanya saja nih ya. Oke, 1. Pikiran pelakor itu harta dan harta. Ya. Kalau ada di antara kita, punten, yang statusnya sudah jomblo second. Kan waktu itu kita sudah cerita kan, jomblo ada 2 istilah, jomblo perdana dan second. Punten. Terus ya masih ada niat untuk berkeluarga lagi, tapi bukan niatnya cari harta, itu bukan pelakor, gitu. Tapi carinya tolong yang nggak ada istrinya. Ya, kenapa? Karena masih ada syarat berikutnya. Syarat pertama sudah lewat, aman? Tidak ada di antara kita? Go. Ya. Memilih lelaki yang sudah beristri. Pelakor nggak pernah pilih bujang karena belum kaya. Ya. Dia dalam pikirannya carinya yang sudah beristri. Karena kalau masih bujang, syarat yang nomor 1 nggak dapat. Kalau masih bujang, aduh. Lagi ingin, dengar Bu, ingin menggantikan posisi istri yang sah dan kelak akan mendapatkan bergelimang harta dan dimanjakan dengan materi dan barang mewah. Itu kita nggak ada kan? Alhamdulillah. Ya, selalu itu karena nomor 1 harta dan harta. Dia bukan harta dan tahta. Nggak, bodoh amat dia nggak punya tahta, yang penting punya harta. Itu pelakor itu, ya. Apalagi
Dia tahu bahwa dia adalah wanita cantik yang diidamkan banyak lelaki, namun dia akan merasa sangat bangga jika menaklukkan seorang pria kaya yang sudah memiliki istri. Tuh. Na'udzubillah min zalik. Ya. Itu memang otaknya itu nggak ada tuh cinta, enggak ada itu. Penuh kasih sayang, enggak, enggak ada. Ya, ayo lagi. Ini ciri-ciri seorang pelakor yang berbahaya. Tunggu, tadi kan belum 6 kok. Mana nih? Loncat. Ntar dulu. Kenapa loncat nih? Oh, termasuk ini tadi, termasuk ini. Dari di antara para pelakor, ada yang paling berbahaya. Habis ibu tegang banget sih. Lagi ngecek, Bu. Astagfirullah. Ya, apa itu? Pandai memainkan peran di depan orang banyak, seolah-olah dia adalah wanita baik-baik yang justru dikejar oleh pria beristri tersebut. Ini nih ciri paling bahaya. Jadi dia merasa dan bilang sama orang, aku sebetulnya nggak suka, tapi bapak itu aja tuh kejar-kejar aku. Betul. Ya, ini riset loh. Ya, jadi ini jahatnya atau bahayanya ciri seorang pelakor ya. Apalagi pandai berkata-kata dan berpenampilan seolah-olah dia adalah wanita yang memang diidamkan seorang pria dan merasa tidak ada yang salah pada dirinya. Jika ada pria yang tertarik dengan dirinya, maka itu bukan kesalahannya. Nih dia nih. Pelakor itu nggak pernah mau disalahin, ya. Kenapa dia bilang, bukan gue yang bujuk-bujuk, bukan gue yang goda, ya. Bapak itu aja yang naksir gue. Aduh. Padahal, ya, memang dia niatnya udah begitu. Ini bahaya nih, paling bahaya nih ciri nih 2 nih. Ya. Oke, lagi ya. Sekarang jenis wanita yang berpotensi besar menjadi pelakor. Nah lo kita nih ngomong soal begini, nomor 1 itu sebetulnya untuk menilik diri sendiri aja dulu. Jangan kita tuh di orang pelakor, ternyata ada potensi juga kita. Nah maksudnya seandainya pulang dari sini kita ada potensinya, segera bertobat supaya tidak berlanjut. Ya, iya, baik. Berpenampilan menarik, cantik dan suka menghabiskan banyak uang untuk berdandan dan bersolek agar dikagumi pria. Ini sih ciri pada umumnya ya. Iya, tuh, mulai nih, mulai. Baik, kita lihat lagi. Wanita yang terlalu berambisi mempunyai pasangan pria yang kaya, mapan dan banyak harta. Aduh, ada ya perempuan kayak gitu ya? Oh ada ya. Ibu punten, dulu mau nikah apa niatnya? Ya gini. Ini. Makanya tadi saya bilang, kayaknya kita ada potensi juga nih. Untung rajin kerumil. Udah taklim aja masih suka juga tuh kadang-kadang. Walaupun terkadang kita, karena maklum lah kita sekarang ibu-ibu di zaman now, dikit-dikit bercanda, ya. Ada bapak-bapak pakai mobil keren, mukanya wow, ya. Nah, tetapi itu tadi, ya. Kalau pelakor memang betul-betul dia cuma cari harta dan harta, ya. Baik, sekarang kita lihat wanita yang rela dimadu dan diduakan oleh seorang pria idaman. Baginya hal tersebut adalah sah-sah saja, asalkan sang pria nantinya dapat menafkahi dia, baik secara materi yang tentunya berkecukupan dan secara rohani juga. Ya, siapa yang diantara kita sudah rela dimadu?
Kalau ada perasaan tidak rela, sudah betul. Ya, sudah betul. Walaupun kalau kita banyak taklim, kemudian kita belajar banyak ya tentang ya syariat-syariat Islam, terutama untuk masalah hubungan suami istri, ada satu titik memang terkadang ya kita siap di poligami. Poligami bukan di madu. Lain. Apa kita membahas lagi kata-kata ini berurutkan kamus bahasa Indonesia? Ya. Kalau di madu, ya, di madu itu konotasinya negatif. Kalau poligami konotasinya netral. Intinya rela berbagi intinya. Tapi ibu dengar ya, ini kebetulan ya beberapa tahun ini saya terus belajar tentang neuroscience. Punten ya, maaf ya. Ternyata otak perempuan itu sesungguhnya, ini saya harus buka ya, supaya kita tidak melecehkan syariat kita yang membolehkan poligami. Ternyata otak perempuan ya itu bersedia sharing atau berbagi. Iya, coba ibu bersedia berbagi nggak dengan anak-anak kalau ada makanan? Nah itu maksudnya. Kata ibu-ibu, kalau gitu mah iya. Tapi ternyata bukan hanya sekedar rela berbagi dengan anak-anak. Perempuan juga rela berbagi dengan saudaranya, rela berbagi dengan teman-temannya. Gitu. Betul. Makanya syariat kita membolehkan poligami. Allah tahu persis, Allah sang pencipta kita, ya. Cuman memang kalau kita nggak banyak belajar, pasti kita menentang. Seperti udah. Itu kurang belajar. Paham ibu ya? Udah bu. Udah. Kurang belajar tuh. Saya sendiri merasakan di titik masuk usia menopause ya, ada rela berbagi. Itu aneh ya. Kenapa? Karena masih ingat teori kita, otak laki-laki ada namanya, otak manusia ini baik laki perempuan ada persis di tengah, namanya hipotalamus. Boleh minta bantu? Bisa ya. Hipotalamus ingat ya, yang di tengah sini ya. Hipotalamus laki-laki kan 2,5 kali lebih besar dari perempuan ya. Nah hipotalamus itu tugasnya atau fungsinya satu, menjaga keamanan. Menjaga keamanan dirinya, keamanan istrinya, anaknya, keluarganya, keamanan ekonomi. Bahkan ya suami yang tugasnya untuk bekerja negara juga menjaga keamanan negara. Ya, itu. Namun hipotalamus juga fungsinya adalah ya untuk makan dan minum. Oke. Kalau laki-laki besarnya 2,5 kali dari perempuan, berarti siapa yang lebih cepat lapar dan haus? Laki-laki. Maka biasanya laki-laki ya seneng banget kalau istrinya memenuhi kebutuhan itu, makan minum. Waktu itu pernah saya ceritakan, pantang nasehatin anak laki dalam keadaan dia lapar. Bu, ingat ya. Dan kalau suami pulang biarpun tengah malam, kata-kata yang paling indah dan pas di otaknya adalah, sudah makan ya? Abi udah makan? Walaupun kita tahu dia udah makan, tanya aja. Supaya untuk kebutuhan ini otak nih. Paham ya bu? Kadang saya juga gitu, jam datang dia jam pulang jam 2. Udah makan ya? Udah, alhamdulillah. Jam 2
Udah makan ya? Belum. Alhamdulillah sekarang ada GoFood. Zaman dulu tuh pasti mie instan lagi tuh. Tapi suami saya sangat menyadari, dia memilih istri yang kecerdasan naturalisnya nomor 8. Bakat masaknya nomor 8. Maka jauh banget. Dia tidak menuntut saya bisa masak. Karena kecerdasan bakat masak saya itu, bakat orang kan masih ingat pelajaran kita kan ada 8 ya. Kalau udah penomor 8 itu nggak bisa di-upgrade. Punya kecerdasan bakat masak nomor 8 ya, masaknya kan nggak enak. Mau ikut kursus, selesai kursus itu juga cuman 5 nilainya. Kalau gitu apa? Ya itu tadi, kembali sini. Hipotalamus juga adalah pusat syahwat birahi. Paham? Ya. Kalau laki-laki 2,5 kali lebih lebar, berarti siapa yang lebih banyak pusat syahwat birahinya? Laki-laki. Kenapa ya laki-laki begitu? Satu, maaf, sunnatullah, fitrahnya. Terus kita ada yang mikir lagi nih kalau yang terlalu kritis. Kenapa Allah bikin gitu? Nggak bikin aja itu otak laki-laki sama hipotalamusnya dengan perempuan, supaya syahwatnya sama. Bu, ibu mau suaminya yang jaga ibu atau ibu yang jaga suami? Nih tanya dulu nih. Ya, karena tugas suami jaga kita lebih besar, ya, makanya Allah buat ini besar. Paham ya Bu? Iya. Tapi otomatis juga syahwat birahinya besar. Kenapa? Ada kaitannya nggak? Ada. Apa? Buat laki-laki atau buat suami kita, pada saat dia mencari nafkah untuk menjaga keamanan ekonomi keluarganya, sangat tegang di luar sana waktu dia bekerja. Dan untuk melepaskan ketegangannya, ini nih harus dibuat rileks. Hipotalamusnya nggak tegang. Caranya hubungan intim suami istri. Jadi kalau suami kita kerjanya lagi banyak, order lagi banyak, proyek lagi banyak, itu tuh dia akan harus rilekskan hipotalamusnya supaya berpikirnya bagus, yaitu apa? Hubungan intim. Ini. Nah sekarang, kalau kita mau hipotalamusnya laki-laki lebih kecil atau sama dengan perempuan, bahaya. Punten ibu ya, maaf ya. Ada penelitian, maaf, seorang gay ya, karena dia berubah orientasi seksualnya, harusnya senang dan hasrat sama perempuan, dia berubah dengan laki-laki. Apa yang terjadi? Hipotalamusnya menyusut, bahkan lebih kecil dari perempuan. Dengar ya, hipotalamus pria normal atau normatif 2,5 kali dari perempuan. Nah dengar lagi, hipotalamus pria normatif 3 kali lebih besar dari gay. Tapi jangan dibalik, Bu Aisyah, apa jangan-jangan dia lahir hipotalamusnya memang sudah kecil makanya jadi gay? Bukan, gabungkan. Aslinya sama, tapi karena ya pelepasan hasrat seksualnya bukan pada pasangan yang sesungguhnya yaitu wanita, maka lama-lama hipotalamusnya menciut. Makanya punten ya, maaf ya, gay itu ya nggak nafsu makan juga kan? Kenapa? Hipotalamus menciut. Tadi hipotalamus apa? Pusat lapar dan haus kan? Saya beberapa kali lihat pasien gay itu nggak makan, paling minum doang. Supaya apa? Tetap six pack. Paling minum susu, protein tinggi. Kenapa? Ini sudah menciut, udah mengkerut. Otomatis, ya, fungsi dia menjaga keamanan dirinya atau keluarganya mengecil, berkurang. Pilih mana ibu suaminya? Yang hipotalamus besar atau yang sepertiganya?
Ini harus harus dijelaskan. Pilih mana? Ayo cepat Bu. Betul nih. Maka kalau hipotalamusnya besar, ya kita harus paham kebutuhan hipotalamus agar dia menjaga kita apa tuh? Makan dan minumnya terpenuhi dan diperhatikan, dan maaf, penyaluran syahwat birahinya harus diperhatikan. Paham ya Bu? Terkadang ada laki-laki senang sekali karena terlalu tegang, kepengen punten maaf hubungan intim sehari 2 kali. Apalagi kalau umur tuh laki-laki range-nya masih antara 18 tahun sampai 30 tahun. Wow, itu testosteronnya lagi tinggi-tingginya. Maka mungkin ibu, bunda, ya teman-teman, ingatkan teman-teman waktu pertama kali baru menikah, tentu ya hubungan intim jauh lebih sering dibanding sekarang. Betul? Wah. Kenapa begitu? Bayangkan ibu, seandainya suami ibu waktu ibu nikah sama ibu umur 27 tahun, kebayang nggak? Setelah nikah minta sehari 3 kali, paham? Kenapa? Karena selama 27 tahun hipotalamusnya tegang, belum disalurkan. Makanya awal-awal menikah, ya hubungan intimnya frekuensinya banyak. Bahkan, maaf, ada tipe laki-laki yang sangat pemikir. Sangat pemikir. Dia lebih tegang dibanding jenis laki-laki yang spontan, tukang ngatur. Tuh, kalau laki-laki sifatnya tukang ngatur, atau maaf kalau kita sudah belajar dulu koleris, tidak terlalu tegang. Kenapa? Kalau di kantor dia mau marah tinggal ngomong, pow. Makanya nggak tegang. Yang tegang stafnya. Paham ya Bu? Nah, tetapi apabila laki-laki suami ini tipenya yang pemikir, nggak banyak bicara, dia setiap di kantor tugasnya adalah berpikir, konsep-konsep, planning-planning, ya, itu ketegangannya lebih tinggi dibanding laki-laki yang jenisnya blak-blakan. Dan saya melihat beberapa tahun ini, kurang lebih 3 tahun, meriset ya, meriset. Istri yang suaminya maaf tipe pemikir tadi atau melankolis, hubungan intim suami istrinya jauh lebih banyak frekuensinya dibanding yang suaminya galak atau suaminya blak-blakan. Ya. Kenapa? Karena orang pemikir, karena mikirin orang di kantor tegang, supaya kendor lagi hipotalamusnya, maka pulang ke rumah dia pasti ya berhubungan intim suami istri. Sekarang cek suami masing-masing. Yang watak apa mereka? Saya beri masukan buat teman-teman, sahabat-sahabatku yang suaminya tipe pemikir atau melankolis, baik melankolis koleris, melankolis plekmatis, please siapkan diri untuk melayaninya lebih banyak frekuensinya. Ya.